Halo semuanya, jadi kami akan menjelaskan simple regression dalam machine learning untuk studi kasus konsumsi bahan bakar. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Luput Monika Arista Putri Swastawan dengan NIM 200555190 dari kelas mesin learning A. Dan rekan saya Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Surya Digamika dengan NIM 20055511025 dari kelas Mesin Learning A. Baik, langsung saja kita ke tahapan pertama untuk melakukan simple regression ini. Yang pertama tentunya dalam machine learning kita harus import library yang digunakan. Itu yang pertama, kita menggunakan metode plotlib yang berfungsi akan kita gunakan nantinya untuk membuat grafik dan visualisasi data. Yang kedua, library pandas yang kita gunakan untuk memanipulasi dan juga menganalisis data pada machine learning. Yang ketiga, kita akan menggunakan modul tambahan yaitu PyLab. Yang keempat, kita akan menggunakan library NumPy yang bekerja dengan array dalam operasi matematika nanti dalam Python. Yang selanjutnya adalah sklearn atau scikit-learn untuk pemodelan machine learning. Dan selanjutnya ada library lainnya yang tentunya berguna untuk kelanjutan dari machine learning di simple regression ini. Untuk line selanjutnya yang di bawah itu kita akan mengunduh file yang sudah diberikan dengan perintah wget. Artinya kita udah mendapatkan file berupa dataset, lalu kita langsung download dan juga langsung otomatis akan diimpor ke dalam Google Colab-nya. Nah, setelah dijalankan di running, itu akan berhasil di-download dan juga diimpor secara langsung, kita read filenya. Nah, kode untuk read file ini ada di kode yang ketiga ini, yaitu full underscore consumption itu adalah nama dataset kita akan di-read dari CSV-nya itu, terus dimasukkan ke dalam data frame yang sudah disediakan di codingan, lalu kita akan menampilkan 10 baris pertama yang ditandakan dengan df.head isi dalam kurung 10. Itu adalah 10 baris pertamanya. Selanjutnya ke line ke bawah, itu ada df.describe. Artinya kita akan menghasilkan statistik deskriptif dalam sebuah kolom numerik dalam data frame yang sudah kita berikan tadi. Nah, dari dataset full consumption itu kita akan menampilkan sebuah deskripsi numerik berupa yang pertama ada count, ada rata-rata, ada nilai minimal, ada nilai maksimal, dan juga ada kuartil pertama 25% sampai dengan kuartil ketiga di 75% itu. Next. Nah, untuk kode selanjutnya ini, kita akan membuat tabel baru istilahnya. Nah, tabel baru ini bernamakan CDF yang akan diambil beberapa kolom saja, yaitu akan dibuat kolom engine size, cylinders, full consumption com, dan juga CO2 emissions. Setelah itu, kita akan menampilkan 10 baris pertama lagi dari tabel baru yang sudah kita buat tadi. Baik, untuk kode selanjutnya ini kita akan memvisualisasikan tabel yang sudah kita buat tadi yang berisikan data-data menjadi sebuah diagram batang. Nah, yang pertama di line pertama itu kita akan memvisualisasikan berupa 4 kolom, yaitu yang pertama engine size, cylinders, full consumption, dan juga CO2 emission yang akan dijadikan 4 diagram batang yang berbeda. Setelah itu di line kedua itu berfungsi untuk memvisualisasikan, dan yang di line terakhir plt.show itu akhirnya kita akan menampilkan diagram yang sudah dibuat. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah 4 diagram berbeda yang mana setiap diagramnya memvisualisasikan data. Misalnya contoh yang pertama engine size itu akan memvisualisasikan data berupa besar mesin. Misalnya CO2 emissions itu akan memvisualisasikan berupa data yang ada di tabel sebelumnya berupa emisi karbon dioksidanya. Untuk penjelasan selanjutnya, next. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya pada baris ini akan membuat scatter plot dengan data dari dua kolom dari data frame CDF, yaitu fuel consumption dan CO2 emission. Jadi fuel consumption dan CO2 emission itu datanya diplot dalam sumbu X. Nah, dalam sumbu X ini adalah data fuel consumption dan CO2 emission ini yaitu pada data dengan label Y. Nah, scatter plot ini itu akan menampilkan titik-titik biru pada grafik. Jadi warna biru ini akan diatur dengan warna blue yang artinya warna titik-titik pada grafik itu nantinya akan berwarna biru. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk grafik selanjutnya adalah scatter plot masih yang sama, namun ini akan menggambarkan sebuah titik persebaran. Nah, untuk membuatnya yang pertama kita akan membuat codingan yang mirip dengan sebelumnya. Di sini kita akan memvisualisasikan berupa yang di sumbu X itu adalah engine size, yang di sumbu Y adalah emisinya. Nah, untuk warna titiknya adalah kita set colornya sama dengan blue. Nah, setelah itu di bagian akhir itu ada kita akan menampilkan dengan code PLT show. Nah, setelah ditampilkan kita bisa lihat di sini bahwa diagram ini akan menampilkan berupa hubungan diagram dengan sumbu X-nya, engine size, dan juga emisi dari data yang ada dalam suatu tabel. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada baris ini itu akan digunakan untuk membuat sebuah array, yaitu array boolean atau MSK. Nah, dengan panjang yang sama dengan jumlah baris dalam data frame DF. Nah, jadi nilai-nilai dalam array ini itu akan menjadi true jika angka acak yang dihasilkan oleh NP random ren itu kurang dari 0,8, di mana 0,8 itu adalah 80% dan false jika nilainya adalah lebih besar. Nah, ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, di mana 80% data akan digunakan untuk melatih model dan 20% sisanya akan digunakan untuk pengujian. Nah, selanjutnya di sini ada trend CDF-MSK. Jadi pada baris ini itu akan membuat data frame trend yang berisi data pelatihan. Nah, ini dilakukan dengan memilih baris data frame CDF di mana nilai MSK adalah true, yang berarti data tersebut akan digunakan untuk pelatihan model. Selanjutnya itu adalah ada tes. Nah, pada baris ini akan membuat data frame test yang berisi data pengujian. Nah, ini dilakukan dengan memilih baris dari data frame CDF di mana nilai MSK adalah false, yang berarti data tersebut akan digunakan untuk pengujian model. Lalu selanjutnya di sini ada regresi linear. Nah, pada baris ini itu akan membuat sebuah objek regresi linear dari library skitlearn. Nah, objek regresi ini akan digunakan untuk melatih model regresi linear pada data pelatihan. Nah, selanjutnya di sini ada trend X dan juga trend Y. Nah, untuk yang pertama yaitu trend X ini itu akan mengambil kolom dari engine size dan CO2 emission dari data frame pelatihan trend dan mengubahnya ke array NumPy. Jadi, trend X ini akan berisi variabel independent atau engine size dan trend Y itu akan berisi variabel dependent atau CO2 emission yang akan digunakan dalam proses pelatihan model. Nah, selanjutnya di sini ada regresi fit, yaitu pada baris ini akan melakukan pelatihan model regresi linear dengan data pelatihan. Nah, model ini itu akan mencoba untuk menemukan linear atau hubungan linear antara engine size dan CO2 emission yang paling sesuai dengan data pelatihan. Selanjutnya di sini pada baris ini akan mencetak koefisien model regresi linear ke layar. Nah, koefisien ini itu akan menunjukkan seberapa besar pengaruh engine size terhadap CO2 emission dalam model regresi linear. Lalu di bawahnya ini akan mencetak intercept jadi model regresi linear ke layar. Nah, intercept itu adalah nilai CO2 emission ketika engine size sama dengan 0 dalam model regresi linear. Nah, dapat dilihat di bagian bawah, ini adalah hasil running, di mana untuk koefisiennya bernilai 39,44
sekian dan interceptnya 124,110 sekian. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mengambil, jika sudah, kita akan mengambil kolom engine size dari data frame test atau data yang digunakan untuk sebagai data pengujian dan mengubahnya menjadi array NumPy. Dan test X itu akan digunakan juga sebagai variabel independen dalam pengujian model. Nah, lalu test Y, nah di sini akan mengambil kolom dari CO2 emission dari data frame test dan mengubahnya menjadi array NumPy. Nah, test Y ini akan berisi nilai sebenarnya dari variabel dependen yang akan digunakan untuk membandingkan hasil dari prediksi model. Nah, selanjutnya pada baris ini itu akan menggunakan model regresi linear atau RegR yang telah dilatih sebelumnya untuk melakukan prediksi berdasarkan data test X dan hasilnya disimpan dalam variabel test Y. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencetak nilai dari mean absolute error. Jadi mean absolute error itu adalah metrik evaluasi yang mengukur seberapa dekat prediksi model dengan nilai sebenarnya. Nah, jadi mean absolute error ini juga adalah rata-rata dari selisih absolut antara nilai sebenarnya atau TSY dan nilai prediksi. Nah, semakin rendah nilai mean absolute error, maka semakin baik kinerja model tersebut. Selanjutnya kita akan mencetak mean square error-nya ke layar. Nah, mean square error itu adalah matriks evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan kuadrat antara prediksi model dan juga nilai sebenarnya. Jadi semakin rendah nilai mean square error, maka semakin baik juga kinerja model tersebut. Lalu yang terakhir, di sini kita akan mencetak nilai R square. Jadi kita akan mencetak nilai R square ke layar. Nah, R square itu apa? Jadi R square itu adalah matriks evaluasi yang mengukur seberapa baik model regresi linear menjelaskan variasi dalam data. Nah, nilai R square ini berkisar antara 0 dan 1, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin baik model dalam menjelaskan data. Nah, di sini kita bisa lihat jika R2 itu mendekati 1 menunjukkan bahwa modelnya tersebut di situ akan memprediksi data dengan sangat baik. Nah, contohnya di sini pada hasil running di R square ini menunjukkan 0,78 yaitu hampir juga mendekati 1 di mana dalam hal ini model itu memprediksi data juga dengan sangat baik dan juga begitupun juga dengan mean absolute error-nya itu akan bernilai 21,73 dan MSE-nya 874,83. Baik, sekian penjelasan mengenai simple regression atau regresi sederhana dari saya dan rekan saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.